aku dan Ling Ye memiliki hubungan yang paling rumit. Dia adalah penyelamatku, sekaligus kekasihku. Aku memanggilnya guru, dan juga Aye. Pada usia 18 tahun, ayahku terlilit utang judi yang sangat besar. Aku dijual ke pasar gelap di Australia. Aku menginginkannya. Yang ini harus kusimpan untuk diriku sendiri. Sudah kubilang, aku menginginkannya. Tepat saat aku mengira akan jatuh ke neraka, sebuah suara dingin dan berat muncul. Lepaskan dia. Dia, aku ambil. Siapa kau, brengsek? Tinggalkan dia, dan utangmu di kasino akan dihapuskan. Atau kau mati. Dia adalah Ling Ye, pemilik klub Mie dan kerajaan bisnis besar di baliknya. Dia juga raja tanpa mahkota di kota ini. Dia mengendalikan aturan yang tak terjangkau cahaya matahari. Sepuluh tahun berikutnya, pada siang hari aku adalah pisau paling tajam miliknya. Dia mengajariku bertarung. Berdiri. Dia mengajariku membaca pembukuan. Kau berutang dan masih ingin kabur, tidak mau hidup lagi. Kakak Xinglan, aku salah. Ampuni aku. Dia mengajariku cara membuat orang mengeluarkan uang dengan patuh. Guru, uangnya sudah kembali. Malam hari dia selalu menginap di kamarku tanpa pernah puas. Guru, Mulai sekarang kalau drugstorean panggil aku Aye. Jangan panggil aku guru lagi. Aye. Dalam keintiman tanpa akhir dengannya, kadang-kadang dia juga memperlihatkan sedikit kelembutan yang tak terlihat orang luar. Tahun lalu di kasino, ada seorang anak orang kaya mencubit daguku. Malam ini ikut aku. Aku jamin hidupmu berkecukupan. Lalu Ling Ye langsung mematahkan lengannya dan melemparkannya keluar. Buang dia keluar. Tetua keluarga Ling marah dan menjatuhkan hukuman keluarga. Ling Ye dicambuk sampai matanya memerah, namun dia tetap melindungiku. Kau masih membelanya? Semua ini gara-gara dia. Dia adalah milikku. Kalau ada lagi yang berani menyentuhnya, akan kubasmi seluruh keluarganya. Sejak itu semua orang tahu bahwa aku Susinglan adalah kesayangan tuan muda keluarga Lin. Anak buahnya, kadang setengah bercanda memanggilku kakak ipar. Salam Tuan Ling. Salam kakak ipar. Dia mendengarnya tapi tak mengoreksi, hanya melirik sekilas. Lama-kelamaan, sampai aku sendiri mengira 10 tahun aku pertaruhkan nyawaku demi pengakuannya. Kupikir kalau terus begini, suatu hari aku bisa benar-benar berdiri di sisinya. Tapi pada hari itu, Senin depan, kau sendiri pergi ke lantai atas Hotel Mie, suite presidensial, memberi obat kepada Xie Jixing. Aku akan membawa Bai Shishi ke sana. Begitu Shishi melihat kelakuan memalukan Xie Jixing, dia semakin patuh bertunangan denganku. Bai Shishi putri tunggal keluarga Bai, juga yang disimpan Ling Ye dalam hatinya selama belasan tahun, pujaan hati yang tak tergapai.
Sisil tidak bisa mentolerir kekotoran. Paling benci hal yang kotor, benda kotor. Kalau dia melihat orang yang dia sukai berselingkuh dengan orang lain, dia pasti akan benar-benar putus asa dan kembali ke sisiku. Baik, Kalau kamu benar-benar tidak mau, aku akan ganti orang lain. aku bisa... Ingat, terhadap siapapun di luar, semuanya hanya pura-pura saja. Jangan biarkan pria lain mengambil keuntungan darimu. Setelah semuanya selesai, apapun yang kamu inginkan, langsung minta pada guru. Baik, terima kasih, Guru. Xinglan, Apakah Guru masih ada perintah lain? apa kamu sudah dengan kamu supaya? Apakah itu Aji? Oh, cowok itu akhir-akhir ini sering diam-diam melihatmu. Kalau kamu benar-benar suka, guru pasti akan menyiapkan untukmu mas kawin yang sangat banyak, tidak akan membiarkanmu sedikit pun dirugikan. Tidak kusangka 10 tahun saling menemani, di antara kita masih ada perbedaan yang sangat jauh. Nada suaranya seakan aku selama ini hanyalah seorang pembantu, sebuah benda. Baik, aku telah bekerja mati-matian untuknya selama 10 tahun. Hingga saat ini, baru kusadari, aku hanyalah alat yang ia gunakan untuk memancing pujaan hatinya. Alat untuk menodai orang lain. Mungkin karena rasa bersalah, keesokan harinya, Lingya dengan tangannya sendiri memasangkan kalung berlian edisi terbatas yang baru tiba di leherku. Kalung ini, aku langsung suka saat melihatnya. Saat dikenakan di tubuhmu, benar-benar tidak mengecewakanku. Ya, Bersiap-siaplah. Shishi akan segera pulang. Kamu temani aku menjemputnya nanti. ini kali ke-9 dia melihat jam. Selama ini, bahkan jika pistol diarahkan ke lehernya, dia tidak pernah cemas. Tapi Bai Shishi hanya terlambat beberapa menit keluar. Dia bisa secemas ini. Jadi ini selingkuhan kecil yang kau pelihara? Aku baru keluar kemarin. Koleksi terbaru dari Milan. Hari ini sudah dipakainya. Presiden Ling memang murah hati. Kamu suka? Silakan ambil saja. Oh. Benarkah? Kotor sekali. Dia sudah memakainya. Aku tidak mau. Dulu siapapun yang berani menyentuh sehelai rambutku, Lingye akan langsung berubah wajah
Dan sekarang di matanya, hanya ada Bai Shishi. Bahkan tatapan berlebihan pun tidak ada untukku. Kalau begitu aku belikan kamu yang baru. Lagi pula dia ini bukan selingkuhan kecil. Dia hanyalah seorang pengikut kecil yang khusus membereskan masalahku. Kalau kamu nanti ada masalah, tinggal suruh dia saja. Mereka yang dulu dengan penuh hormat atau mencari muka, memanggilku kakak ipar, kini menatapku dengan belas kasihan dan hinaan. Di mana Xie Jixing? Di mana dia? Kenapa tidak datang? Sudahlah, Xie Jixing tidak datang. Bukankah masih ada aku? Yang kuinginkan adalah Xie Jixing. Untuk mengejar pria, harus memakai otak. Memaksakan diri hanya akan merendahkan harga dirimu. Xie Jixing biasanya suka mengoleksi jam antik. Kamu jeli dalam menilai jam. Pergi ke gudangku, pilih satu yang edisi terbatas, atas nama Nona Bai. Serahkan sendiri kepada Xie Jixing. Baik, guru, pada saat ini, aku menyadari bahwa kasih sayang ilusif yang dimanjakan oleh Ling Ye telah hancur total. Dilarang masuk ke sini. Kono Xie Jixing. Haus darah, wanita yang menggoda dia tak terhitung, tetapi semuanya tak pernah kembali. Nona, Ling Ye mengirimmu lagi untuk mengganggu. Sebelum ini aku belum pernah bertemu Xie Jixing. Dia mungkin juga tidak mengenalku, kan? Tuan Xie, Nona Bai baru saja kembali dari luar negeri. Ini wujud perhatiannya. Pelat arloji porselen putih, jarum emas bentuk persik, angka Romawi, yang paling berharga adalah koleksi langka. Ini tidak seperti selera Bai Shishi. Kamu yang memilihnya, kan? Apakah ini hadiah balasan untuk Nona Bai? Untukmu. Untuk menutupi luka di lehermu. Tuan Xie, jamuan minggu depan di Mie. Anda akan hadir, kan? Akan. Tetapi yang lebih ingin kulihat adalah kamu. Kalau begitu, saya akan menantikan kehadiran Tuan Xie. Kenapa engkau pergi begitu lama? Dia tidak menyulitkanmu, kan? Apa ini? Tuan Xie berkata untuk menutupi luka di leherku, lalu memberikannya padaku. Orangku tidak perlu memakai barang pemberiannya. Kau menyuruhku mendekati Xie Jixing dan menggoda dia. Bukankah itu yang dia inginkan? Ini barangku. Sifu, mengapa? Shishi akan kembali dalam beberapa hari. Aku takut jika dia melihat barang-barangmu, dia benar akan berpikir macam-macam. Jadi aku menyuruh orang untuk membantumu membereskan semuanya lebih awal. Pergi ke Hotel Mie
Tinggal di lantai atas selama beberapa hari dulu. Tempat itu cukup tenang. Su Xinglan, apa yang kamu pikirkan? Sampai-sampai kamu berfantasi dia akan mencintaimu? Baik, aku pergi sekarang. Su Xinglan, maafkan aku. Sifu. Nona Bai seharusnya akan segera kembali. Xie Jixing memang sangat licik. Ingat, ini hanya akting. Jangan biarkan dia benar-benar menyentuhmu. Ling Ye, ini adalah terakhir kalinya aku menyelesaikan tugasmu sebagai balasan atas budi 10 tahunmu. Ada apa denganku? Xinglan hanya pergi untuk sementara waktu, akan kembali dalam beberapa hari. Tapi di hatiku, mengapa terasa begitu sakit? Sifu, Tuan Xie sudah datang. Aku pergi dulu. Ya, Su Xinglan, cepat pergi, cepat kembali. Ingat kata-kata aku. Jangan biarkan dia benar-benar menyentuhmu. Tuan Xie, Tuan Ling menyuruhku datang untuk mewakilinya bersulang kepada Anda. Mana kalungnya? Lupa membawanya. Tuan Xie, aku bersulang. Kau benar-benar menyuruhku minum? Ya. Tuan Xie, apakah kau curiga? Aku menaruh obat di anggur. Kenapa efek obatnya begitu cepat? Tuan Xie, Anda tampak kurang enak badan. Bagaimana kalau aku menuntun Anda ke atas untuk istirahat? Baik, merepotkan Nona Su. Apa yang kupikirkan? Xinglan tak akan membiarkan dia menyentuhnya. Xinglan. Xinglan. Ciumannya membawa kekuatan yang tak tertahankan, lebih ganas daripada Ling Ye, hampir melahapku. Tapi anehnya, genggamannya di lenganku mengagetkan. Dalam gerakannya, tampak menahan diri. Sepertinya takut menyakitiku. Tetapi di mata Ling Ye, aku hanya alat yang sudah kotor. Kau pergi sendiri ke puncak Hotel Mie di suite Presiden untuk meracuni Xie Jixing.
Bai Shishi tidak tahan hal-hal kotor dan paling membencinya. Yang dipakainya, aku tidak mau. Dia bukan selingkuhan, hanyalah anak buah. Ling Ye hanya menyuruhku berpura-pura agar dilihat Bai Shishi. Saat ini, aku malah punya dorongan untuk berakting sungguhan. Kali ini, bukan untuk dia, hanya untuk diriku. Ling Ye, kau terburu-buru memanggilku ke sini. Tentu saja biar kau lihat, Xie Jixin sebenarnya dia orang macam apa. Apa maksudmu? Xie Jixing tidak mungkin tidur dengan wanita-wanita kotor itu. Kenapa aku panik? Semuanya dalam kendali, bukan... Disinilah. Xinglan sadar, dia seharusnya tidak benar-benar membiarkan Xie Jixing mengambil keuntungan. Kalian, beraninya kalian, bangsat, ku bunuh kau. Shishi. Xie Jixing. Jika Muir Counter berani menyakiti Shishi, malam ini aku akan menghancurkan keluarga Xi. Shishi. Tidak ada yang bisa mengancamku. Xie Jixing, dia hanyalah seekor anjing di sisi Ling Ye, perempuan murahan yang entah sudah berapa kali ditiduri olehnya. Kau tega begitu padaku demi dia. Kau brengsek. Bukankah itu perkara kasih hati Tuan Ling? Malah naik ke ranjang Tuan Xie? Kudengar Nona Bai malam ini di bawah akan melamar Tuan Xi. Bahkan barangnya sudah disiapkan. Kau keluar dari tempat charity aid memang punya trik menggoda satu demi satu. Dia mau balas dendam atau membungkam? Mulai hari ini, kau adalah tunanganku. Xie Jixing berkata, keluarga Xie tidak pernah memberi celah untuk gosip. Jadi dalam pernikahan ini, aku tidak punya hak untuk menolak. Pernikahan dijadwalkan 3 hari lagi. Aku tahu, ini sandiwara yang wajib dilakukan keluarga besar. Tak ada hubungannya dengan suka atau tidak. Hanya demi nama baik. Tapi dia tetap setuju padaku, tidak mengumumkan pertunangan sebelum pernikahan. Aku mengikuti Ling Ye selama 10 tahun. Hidup di ujung pisau. Dulu aku mengira Ling Ye adalah segalanya bagiku. Sekarang baru kusadari. Barang-barang ini lebih bisa diandalkan daripada pria. Wanita jahat yang tidak tahu malu. Dia baru saja menggoda Xie Jixing. Sekarang datang mencuri barang keluarga Ling. Lepaskan. Ling Ye, cepat suruh dia melepaskanku. Xinglan, lepaskan Shishi. Berhenti. Nona Bai mau apa lagi? Ling Ye, dia mencuri barang keluarga Ling. Kau biarkan saja. Jangan mempermasalahkan itu dengannya. Kalau kamu suka, aku akan mengajakmu membeli yang baru. Barang lamanya tidak pantas untukmu. Aku hanya mau barangnya. Bukankah kamu pernah bilang, semua barang keluarga Ling di masa depan adalah milikku?
Entah dia meninggalkan barang-barang itu, atau aku yang pergi. Jangan keras kepala, Shishi. Ling Ye, apakah kamu ingin aku pergi? Xinglan, berikan barang-barang itu padanya. Guru, ini milikku. Hanya demi uang sedikit ini, kau kini tak mau mendengarkanku lagi. 10 tahun lalu, Anda menyelamatkanku dari kasino. Saya berterima kasih kepada Anda. Tetapi selama 10 tahun ini, saya juga pernah ditikam demi Anda, menagih hutang yang tak terhitung. Musuh-musuhku menyiksaku dengan kejam. Saya tidak pernah mengkhianati Anda. Anda pasti ingat semuanya. Soal utang macet di Asia Tenggara itu, lawan mainnya berlaku curang, Anda kena penyergapan. Akulah yang mengalihkan para pengejar. Peluru menembus perutku. Dokter bilang saya akan kesulitan memiliki anak lagi. Kutanya sekali lagi, di mana Ling Ye? Bahkan jika kau membunuhku, saya tidak akan memberitahukan keberadaannya. Ini adalah imbalan yang memang menjadi hak saya. Sekarang di antara kita, hanya tersisa barang-barang ini. Bolehkah aku berbicara sekarang? Ya, budi baik guru, sudah hampir saya lunasi dengan nyawa saya. Mulai sekarang, saya tidak akan memanggil Anda guru lagi, Tuan Ling. Jadi semua ini memang adalah hak saya tidak akan memberikannya kepada siapapun. Tuan Ling, saya ingin beristirahat. Jika tidak ada perintah lain, mohon Anda dan Nona Bai pergi. Apa yang kau katakan? Shishi, Ling Ye, bahkan kamu juga membelanya? aku hanya merasa barang-barangnya tidak layak membuatmu ribut. Kamu bertengkar dengannya untuk hal kecil ini, benar-benar merendahkan dirimu sendiri. Di gudangku banyak barang bagus. Aku akan memberimu 10 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Maaf Tuan Ling, aku tidak bisa memberikan barang itu kepada Nona Bai. Namun, aku tahu di Gangcheng ada sebuah lelang yang mungkin disukai Nona Bai. Sebaiknya Anda membawa Nona Bai ke sana. Mungkin dia akan tenang. Xinglan, kami terlalu mengecewakan aku. Barang yang kuperoleh dengan taruhan nyawa, di matanya tidak sebanding dengan Bai Shishi yang hanya sekali mengamuk dan merajuk. Su Xinglan, mulai sekarang Kak, jika kamu bersedih lagi karena Ling Ye, itu memang pantas bagimu. Kalian ini dia memang agak keterlaluan. Xinglan berwatak keras. Pasti dia sangat marah hingga mengucapkan kata-kata itu. Sudahlah. Setelah Shishi setuju menikah denganku, aku akan mencari cara untuk mengompensasinya. Dia benar-benar mendengarkan saranku dan membawa Bai Shishi ke Gangcheng akan kembali dalam 3 hari. Kebetulan 3 hari kemudian, aku sudah meninggalkan keluarga Su dan menikah dengan Xi Jixing. Aku mengira dia hanya seperti biasanya. Karena tidak tega melepas aku, dia terus berdiri di jendela, mengantar kepergianku. Setelah itu aku baru tahu, nah itu adalah terakhir kalinya dia. Berdiri di sana, terakhir kali dia menatapku, dan juga kesempatan terakhirku untuk mendapatkannya kembali. Aku tak tahu cara Xi Jixing membujuk keluarga Ling untuk melepaskanku. Tapi keluarga Ling dan keluarga Xie, bisnis mereka terkait erat. Keluarga Ling mustahil, demi aku, anak angkat yang tak penting, untuk menyinggung Xi Jixing. Xinglan, awalnya kukira ayah memperlakukanmu berbeda. Tak disangka selama ini. Dia masih tidak menentu. Kamu menikah dari keluarga Ling. Kau anak angkatku di mata publik. Keluarga Ling adalah keluarga asalmu. Baik kakek, Waktunya sudah larut. Pergilah. Orang yang akan dinikahi Nona Su, orang macam apa? Tuan Ling tidak kita omekkan pot. Sejak Nona Bai kembali, Tuan Ling tidak pernah menatapnya dengan serius. Menurutku, Tuan Ling memang tidak menginginkannya lagi.
dia menikahkannya dengan sembarang orang. Entah dia menikah dengan preman mana? Atau jadi istri simpanan kakek tua? Saya kami masa senangnya sudah habis. Tuan Ling hanya mencintai Nona Bai. Itulah pasangan serasi. Kalau dia setelah meninggalkan keluarga Ling, once the flower, belum tahu akan hidup susah seperti apa. Sudahlah, jangan bicara lagi. Cepat tutup pintunya. Hidup yang kudapat dengan mempertaruhkan nyawa. Di mata dunia, hanyalah belas kasihan dari Ling Ye. Mungkin bahkan Ling Ye pun berpikir begitu. Su Xinglan, mulai sekarang kamu harus hidup untuk dirimu sendiri. Nak, aku datang menjemputmu. Tuan Xie, sampai datang sendiri? Aku Xie Jixing mengambil istri, tentu harus datang sendiri. Setelah pernikahan selesai, semua orang akan tahu bahwa istri Xie Jixing bernama Su Xinglan. Siapa yang menikah dengan kemewahan sebesar ini? 3 hari ini, Xinglan tidak memberi kabar sama sekali. Aku menelepon ke keluarga Ling, tapi dia tidak menjawabnya. Apa dia masih marah? Ling Ye, aku sedang berbicara denganmu. Kenapa kamu mengabaikanku? Tadi aku sedang memikirkan urusan perusahaan. Apa katamu? Perusahaan-perusahaan yang ada di pikiranmu hanyalah hal-hal sepele itu. Aku bertanya padamu, siapa yang menikah dengan kemewahan sebesar ini? Aneh. Aku tiba-tiba merasa cemas. Terakhir kali begini adalah saat Xinglan diculik dan hampir kehilangan nyawa. Apa Xinglan mengalami sesuatu? Ajia, bawa lebih cepat. Cepat kembali ke keluarga Ling. Baik. Putar balik. Tuan Xie mau putar balik kemana? Istri Xie Jixing, dia tentu saja semuanya harus yang terbaik, termasuk gaun pengantin. Benar. Karena keluarga Xie adalah keluarga besar. Selama ratusan tahun pernikahan Xie Jixing tentu tidak boleh membuat pengantin wanita terlalu sederhana. Xie Jixing sebagai kepala keluarga Xie tentu harus menjaga kehormatan keluarga Xie. Tuan Xie, Istri saya mau memilih gaun pengantin. Keluarkan yang terbaik dari toko kalian. Nyonya Si, kami tidak tahu. Gaun pengantin seperti apa yang Anda inginkan? Karena harus menjaga kehormatan keluarga Xie, maka saya tidak akan sungkan. Saya mau yang paling mahal, yang paling mewah, yang dijahit tangan dengan berlian, yang terbaik, dan juga custom dari merek besar. Ada. Mari, Anda ikut kami. Di mana Nona? Nona sudah keluar sejak pagi. Selama ini, Xinglan menyimpan barang paling berharga. Semuanya di sini. Kenapa hilang? Di mana Xinglan? Aku bertanya padamu. Di mana dia? Nona Susu. Nona Su menikah hari ini. Menikah? Apa yang kau omong kosongkan? Mana mungkin dia menikah? Dia hanya mencintaiku. Siapa di seluruh Haicheng yang siar tahu
bahwa dia milikku, siapa yang berani menikahinya? Benar. Tidak ada yang berani menikahinya. Xinglan memang sudah menikah. Mulai hari ini, kau harus menenangkan diri. Jangan bertingkah lagi. Ayah, kau ngomong apa? Dia milikku, mana mungkin ada yang menikahinya? Si Jixing, 10 bidang tanah di barat kota, sebagai ganti kebebasan Xinglan. Apa? Apa Si Jixing, demi reputasi malam itu, dia memutuskan menikahi Xinglan. Setelah hari itu, kau membawa Shishi pergi ke Hong Kong. Aku kira kau tidak peduli padanya. Jadi aku menyetujuinya sendiri. Hari ini adalah pernikahan Xinglan. Hari ini adalah pernikahan Xinglan. Maaf ya Tuan Ling, barang itu saya tidak bisa memberikannya pada Nona Bai. Tapi aku tahu Hong Kong ada sebuah lelang. Nona Bai pasti akan menyukainya. Sebaiknya Anda mengajak Nona Bai berkeliling. Mungkin dia akan reda amarahnya. Jadi dia sengaja menyuruhku pergi demi pernikahannya dengan Xie Zixing hari ini. Tidak mungkin. Bagaimana bisa? Su Xinglan si Jalang itu berhak apa dia menikahi si Zixing? Ling Ye, aku ingin kau membunuhnya. Bunuh dia. Ling Ye, kau bilang akan membantuku. Kau bunuh si Jalang itu, boleh kan? Enya, Ling Ye, kau benar-benar mendorongku demi si Jalang itu? Kau. Kenapa masih melongo? Cepat kejar dia kembali. Jangan sampai dia membuat keributan di pernikahan keluarga Xie. Senin depan, kau pergi sendiri ke lantai teratas Hotel Mie, Suite Presiden, beri obat pada Xi Jixing. Aku akan membawa Bai Shishi ke sana. Begitu Shishi melihat tingkah laku Xie Zixing yang memalukan, dia akan patuh bertunangan denganku. Mata Shishi tidak bisa menerima pasir, dan dia paling benci hal-hal kotor. Kalau dia melihat orang yang disukainya berselingkuh dengan orang lain, dia pasti akan benar-benar menyerah dan kembali ke sisiku. Baik, Shishi akan kembali beberapa hari lagi. Aku takut kalau dia melihat barang-barangmu, dia akan berpikir macam-macam. Jadi aku sudah menyuruh orang membereskan barang-barangmu terlebih dahulu. Pergilah ke lantai teratas Hotel Mie, tinggallah di sana beberapa hari. Itu lebih tenang. Pergi cepat kembali. Ingat kata-kataku, jangan biarkan dia benar-benar menyentuhmu. hutang budi guruku hampir kubayar dengan nyawaku. Mulai sekarang, aku takkan lagi memanggil Anda guru, Tuan Ling. Jadi semua ini memang sudah menjadi hakku. Tak akan kuberikan pada siapapun. Ling ya, apa yang telah kau lakukan? Xinglan, kau benar boleh menikah dengan orang lain. Siapapun yang berani merebutmu dariku, akan kutembaknya dengan 1 peluru. Wah, pengantinnya cantik sekali. Kalau tidak Tuan Xie, mana mungkin menyukainya? Lihatlah, bahkan mata Tuan Xie tidak berkedip sedikit pun. Lihat gaun pengantinnya, ada berlian di atasnya. Kalau aku tidak salah ingat, gaun pengantin ini di seluruh Haishi
hanya ada satu. Tuan Xie berkengsen Bierchen menikahi Nona Su sebagai istri dalam kemiskinan, penyakit, kesulitan, tak akan meninggalkannya, menjaga senyumnya seumur hidup. Saya bersedia. Nona Su, apakah Anda bersedia menikah dengan Tuan Xie sebagai istri dalam kemiskinan cerai, penyakit, kesulitan, tak akan meninggalkannya, menemaninya dengan kelembutan seumur hidup? Aku tidak setuju. Apa mungkin Tuan Ling datang untuk merebut pengantin? Ini benar-benar berita besar. Nah, sebelumnya sudah ku dengar kalau Nona Su ini punya hubungan istimewa dengan Tuan Lin. Sepertinya benar. Lepaskan Xinglan. Jangan salahkan aku kalau hari ini aku lukai kau. Tuan Ling, apakah kamu akan langsung membawa istriku? Maka aku akan lapor polisi. Xi Jixing. Kembalikan Xinglan padaku. Kembalikan padamu, kakek Ling sendiri memerintah agar Xinglan menikah denganku. Kau berani angkat senjata di sini? Mau menampar wajah siapa? Ataukah keluarga Ling sudah siap sekarang untuk berperang dengan keluarga Xi? Xinglan adalah anak yang kubesarkan sendiri. Apakah kau membesarkannya atau menjadikannya alat? Kalau kau sangat peduli padanya, kenapa kau menyuruhnya memberiku obat? Dia tahu kalau aku memberinya obat, lalu dia tetap... Aku tak berniat menjadikannya nyata. Tuan Ling, kau pernah berjanji padaku. Setelah tugas ini selesai, aku boleh meminta apa saja. Keinginanku adalah, tolong lepaskan aku. Pastor, bisakah Anda mengulangi kata-kata tadi? Nona Su, apakah Anda bersedia menikah dengan Tuan Xie? Dalam penyakit, kesulitan, kemiskinan, aku tak akan meninggalkanmu, menemanimu dengan lembut seumur hidup. Saya bersedia. Saya nyatakan Tuan Xie Jixing dan Nona Su Xinglan sebagai suami istri yang sah. Dia tahu dirinya dijebak, tapi tetap mau menikahiku. Apa maunya dia? Nak, Kapan kamu tahu bahwa aku yang memberimu obat? CCTV sekarang 360 derajat tanpa titik buta. Kalau begitu, katakan, bagaimana kau ganti kerugian fisikku? Mengapa? Aku tidak mengerti. Mengapa meski dia tahu aku memberinya obat, dia tetap melakukannya dengan serius? Dia juga tidak menjelaskannya. Demi seorang wanita, dia bahkan membuang harga dirinya. Su Xinglan, bukankah kau sendiri yang menolaknya?
Bukankah kau menyuruhnya memberi obat kepada si Jixing? Tanpa arahanmu, dia takkan berani keranjang si iblis kecil keluarga si. Keluarga si menggunakan 10 bidang tanah sebagai ganti Su Xinglan. Aku sendiri yang menyetujuinya. Aku katakan sekali lagi, meski gadis ini dari keluarga biasa, si Jixing juga belum tentu benar-benar ingin menikahinya. Tetapi, karena dia sekarang sudah menikah, bagaimanapun hidupnya nanti, semua itu bukan urusanmu. Kau dengar tidak? Apa kau dengar? Aku tidak bisa mengabaikannya. Dia adalah milikku. Saat hidup, dia milikku. Saat mati, dia hantuku. Xie Jixing itu tidak akan pernah berbuat baik padanya. Dia menikahinya hanya untuk mempermalukanku. Orang yang baik padanya di dunia ini hanya aku. Orang yang baik padaku hanya dia. Dia milikku. Aku pasti merebutnya kembali. Aku membesarkannya sendiri. Masih ingat saat pertama kali aku membawanya pulang di Sexlit, kurus sampai tinggal tulang seperti anak anjing. Yang menyedihkan. Sekhei, lihatlah betapa baiknya aku merawatnya. Siapapun yang melihatnya pasti memanggilnya Nona Su. Tuan Ling, luka di tubuh Anda sebaiknya diobati dulu. Ling Ye, kenapa kau begitu tidak berguna? Bukankah kau mau pergi membunuh Su Xinglan? Kenapa dia tetap menikah dengan Xie Jixing? Aku tidak peduli pisahkan mereka. Xie Jixing adalah milikku. Bukankah kau sangat suka bersih? Paling benci pada orang kotor? Kenapa si Jixing sudah punya wanita? Kau masih ingin... Xie Jixing. Mana bisa sama? Walaupun wanita kotor Su Xinglan itu mendekatinya sendiri, dia tetap bersih di hatiku. Ling Ye, apa yang sedang kau lakukan? Apa yang kau tertawakan? Demi kebersihan yang kau sebut itu, aku kehilangan orang yang paling berarti. Sekarang kau bilang padaku, apa itu kebersihan? Bagi Xie Jixing, semua itu tidak ada. Aku ingin membunuhmu sekarang. Ling Ye, kau membuatku takut. Simpan senjatamu, aku takut. Ling Ye, sampai kapan kau mau berulah? Bukankah kau paling suka Sisi? Cepat letakkan senjatamu. Jangan sampai aku mendengar kau memakinya lagi. Kalau hendak, aku tidak akan bervaksin. Sisi, Xinglan, Xie Jixing sama sekali tidak mencintaimu. Keluarga Xi pun belum tentu bisa menerimamu. Di dunia ini, hanya akulah yang terbaik untukmu. Cepat atau lambat, kau akan kembali padaku. Aku menikah ke sini dengan memberi obat kepada si Jixing untuk menghancurkan reputasinya. Pasti ibunya tidak akan berbaik hati padaku. Ibu, Silakan minum teh. Ibu, Silakan minum teh. Akhirnya ibu bisa meminum teh dari menantu. Ayo duduk. Ibu sudah menyiapkan angpau besar untukmu. Berat sekali. Dan juga gelang pusaka keluarga ini. Semuanya untukmu. Ini terlalu berharga bagiku. Mana mungkin ibu sangat menantikanmu. Akhirnya kau datang. Kalau anak ini tidak juga menikah, aku curiga dia itu gay. Ibu, Pernikahan kalian terburu-buru, ibu masih banyak hal yang belum disiapkan. Aku buru-buru menyiapkan beberapa hal untuk kalian.
Aku juga tidak tahu apakah menantuku puas atau tidak. Lihat, masih layak tidak? Mama tadinya ingin menyiapkan emas 9 milingkati untukmu, tapi waktunya benar-benar tak cukup. Jika tidak puas, ini kunci berangkas Mama di bank. Ambil saja semua isinya. Keluarga Ling sudah kaya raya, tapi dibandingkan dengan keluarga Si, masih tidak ada apa-apanya. Mama, jangan menakuti Xinglan. Tidak akan. Mama orangnya santai. Aku sangat suka padanya. Xinglan itu terlihat pengertian. Bisa menjadi menantu keluarga Shi kami, Mama juga sudah merasa puas. Setelah 10 tahun di keluarga Ling, tidak sia-sia, setidaknya masih ada barang-barang ini. Nanti, cairkan saja perhiasan ini. Aku, Nyonya Shi, tidak sulit memakai barang lama pemberian orang lain. Paksi, ini siang hari. Nyonya Zie, seluruh kota sudah tahu bahwa kaulah yang membiusku. Bukankah kau harus bertanggung jawab penuh? Xinglan, kau benar-benar bintang keberuntungan bagi keluarga Shi. Sejak kau menjadi keluarga Shi kami, Zixing jadi mau pulang ke rumah. Di wajahnya juga muncul banyak senyuman. Mama ini sungguh bahagia dari lubuk hati. Mama, apakah Zixing memang begitu pendiam kalau di rumah? Zixing memang berwatak dingin sejak kecil. Karena saat usianya 9 tahun, ayahnya membawanya berjudi di kasino, lalu kalap karena kalah. Lalu dia digiring keluar. Untungnya dia cerdik dan tahu harus lari keluar. Namun, dia masih dihadang oleh para preman itu. Pada saat itu, entah dari mana, muncul seorang gadis kecil. Ayahmu sudah menjualmu kepadaku. Cepat ikut aku. Kau dengar? Tolong, tolong. Ayo. Lari cepat. Jangan lari. Ternyata dia sudah mengenaliku. Karena itu aku memberinya obat tidur. Dia hanya memanfaatkan rencanaku. Kalau kupikirkan, bukanlah aku yang membuatnya mabuk dan membawanya ke ranjang, melainkan dia sudah mengenaliku, mengikuti jebakan yang kupasang, dan malah menangkapku. Sejak saat itu, aku pulang dan bercerai dengan ayahnya, lalu membawanya ke luar negeri. Setelah hidupku tenang, Zixing juga sudah tumbuh besar. Dia sering pergi ke dekat kasino untuk mencari gadis kecil yang menyelamatkannya saat itu. Akan tetapi, dia tidak bisa menemukannya sama sekali. Lalu Zixing membeli kasino itu. Nah, sekarang sudah baik. Zixing akhirnya mencapai apa yang diinginkannya. Apakah keinginannya tercapai?
Apa yang ibu katakan kepadamu hari ini? Kenapa kau menghindariku sepanjang malam? Ibu bercerita kepadaku bahwa kamu saat masih kecil pernah diselamatkan oleh seorang gadis kecil di kasino. Kamu sudah tahu semuanya. Kalau begitu, apakah kamu masih ingat hal-hal dari masa kecilmu? Jadi, kau menikahiku hanya untuk membalas budi? Bukan. Pada awalnya, aku hanya ingin mengucapkan terima kasih. Tetapi kemudian, aku menyadari bahwa di samping Lingye, kau berubah dari bunga yang perlu dilindungi menjadi pisau yang berlumuran darah. Awalnya aku merasa iba, lalu menjadi tidak rela, tetapi kemudian aku tak bisa mengalihkan pandangan darimu. Singlan, budi adalah budi, suka adalah suka. Aku menyukaimu. Tuan Xie, Jangan panggil aku Tuan Xie. Panggil aku Asing. Asing. Sejak malam itu, selama 3 hari 3 malam penuh, dia tidak melepaskanku. Seolah-olah tidak pernah puas. Sampai 3 hari kemudian, aku harus mengikuti adat istiadat untuk kembali ke keluarga Ling. Baru dia mengizinkanku turun dari tempat tidur. Ku dengar keluarga Bai dan Ling akan bertunangan. Mereka memang pasangan serasi. Benar. Yang satu suka berpura-pura, yang satu suka cari perhatian. Cocok banget. Nak, hari ini saat pulang, mungkin kau ketemu Ling ya? Kalau kau tak mau pulang, kau bisa tinggal. Semua orang di kota tahu aku menikah dari keluarga Ling. Berapa yang menunggu, melihatku takut pulang, aku tetap pulang. Entahlah, apa saja keburukan yang diceritakan Singlan kepada Xie Jixing, keluarga Xie, menghentikan banyak kerja sama kami. Kini, berbesanan dengan keluarga Bai sudah menjadi keharus. Perjodohan? Benar. Kau suka Shishi bertahun-tahun. Seluruh Haicheng tahu. Ini juga memenuhi keinginanmu. Ling Ye memang kalah dari Xi Jixing. Tetapi kan di Haicheng, dia juga berwibawa. Yang terpenting, dia selalu menuruti permintaanku. Aku juga tidak keberatan untuk berkompromi. Ling Ye, kau mengejarku 10 tahun lebih. Kalau begitu, aku pun rela menikahimu. Aku tidak akan menikahimu. Ling Ye, apa kau tahu apa yang kau bicarakan? Kau mengejarku 10 tahun lebih. Sekarang aku rela menikahimu. Apa lagi yang kau inginkan? Tuan Tua, Tuan Ling, Nona sudah datang. Xinglan? Tuan Ling, Xinglan. Sayel? kakek tahu belakangan ini kakek kurang sehat. Jadi saya sengaja membeli ginseng tua. Nanti kusuruh rebus untuk menambah tenagamu. Hah? Wah, masuk keluarga kaya memang berbeda. Serba bermerek, kemewahan yang mencolok. Singlan, keluarga Ling tidak pernah menyakitimu. Kau baru saja masuk keluarga Xie, lalu menghasut Xie Jixing untuk memutuskan bisnis dengan keluarga Ling. Ini bukankah agak terlalu tidak tahu berterima kasih? Kakek, Anda terlalu curiga. Saya baru masuk keluarga Xi. Keputusan Tuan Xie tidak saya ketahui sama sekali. Ternyata Xie Jixing memang ingin mempersulitku, makanya menikahi Singlan, bahkan tak mau mengantar Singlan pulang.
Terbukti Xinglan di keluarga Xie tidak dihargai sedikit pun. Kalau begitu kau tahu, maukah kau bantu keluarga Ling dengan membujuk si Zixing agar kerjasama dengan Ling berlanjut? Ini juga merupakan balas budimu pada keluarga Ling yang membesarkanmu. Saya tidak mau, Mengapa? karena saya sudah di keluarga Xi. Sudah tentu saya harus memikirkan keluarga Xi. Banyak usaha keluarga Ling ternyata tak sesuai aturan. Kusarankan kakek segera dibenahi. Hah, urusan keluarga Lingku tidak pantas dicampuri orang luar. Aku sudah tahu orang Ling angkuh dan tidak akan mendengarkan aku. Nasihat hari ini hanyalah untuk menghormati persahabatan lama. Xinglan, Nona Su, aku lupa memberitahumu. Aku dan Ling Ye segera menikah. Dia berjanji padaku akan memberiku pernikahan yang paling spektakuler di seluruh kota. Nanti, Nona Su harus berkenan datang. Kalau begitu semoga kalian langgeng. Semoga cepat dikaruniai anak. Ling Ye, aku akan kecilipakins. Xinglan, kau milikku. Bagaimana kau bisa menikah dengan orang lain? Bukankah itu yang Tuan Ling katakan? Jika aku menikah, kau akan menyiapkan untukku mas kawin yang besar. Kapan aku pernah berkata, jika kau benar-benar suka seseorang, gurumu akan menyiapkan untukmu mas kawin yang besar dan tidak akan membuatmu menderita sedikit pun? Itu hanya omongan sembarangan. Xinglan, bagaimana kau bisa menikah dengan Xie Zixing? Jadi Tuan Ling, maksud Anda adalah aku hanya pantas menikah dengan bawahan Anda, tidak pantas menikah dengan Xie Zixing? Bukan itu maksudku. Maksudku, wanitaku, mengapa kau menikah dengan pria lain? Wanitaku, mengapa kau menikah dengan pria lain? Xinglan, aku tahu kau terpaksa. Mengingat statusmu, keluarga Xi benar-benar tidak bisa ditolak. Tetapi Xie Zixing sama sekali tidak tulus padamu. Kalau tidak, gimana mungkin dia tidak menemanimu pulang ke rumah orang tuamu? Xinglan, jangan pulang hari ini. Bercerailah dengan Xie Zixing. Urusan keluarga Xi akan kuurus sendiri, oke? Bercerai. Benar. Bercerai, kembalilah padaku. Xinglan, kau dan Xie Zixing itu ya cuma pura-pura yang menjadi kenyataan. Kau membiusnya. Walaupun dia bilang tidak menyentuhmu, dia tetap harus menikahimu. Tuan Ling, pada malam Tuan menyuruhku memberi obat kepada Xie Zixing, kami sudah melakukan segalanya. Beraninya kau? Bukankah sudah kubilang, jangan biarkan dia menyentuhmu? Ling Ye, mengapa kau mengira aku akan menuruti semua perkataanmu hanya karena kau menyelamatkanku dan membesarkanku? Tapi aku beritahu kau, luka-luka yang kuderita untukmu selama bertahun-tahun ini sudah cukup untuk melunasi segalanya. Ling Ye, aku tidak berutang apa-apa lagi padamu. Aku tidak peduli. Asal kau kembali ke sisiku, aku bisa mengabaikan semuanya. Xinglan, kau menodongkan pistol ke arahku. Pistol ini, aku yang mengajarimu menggunakannya. Jadi soal akurasi tembakanku, Tuan Ling kau yang paling tahu. Aku tidak percaya kau akan membunuhku.
Tuan Ling, tolong jaga sikapmu. Kalau tidak, lain kali tak ada ampun lagi. Tembak, tembak. Su Xinglan, apa yang kau lakukan? Letakkan senjatanya. Jika kau melukai Ling Ye, jangan harap hari ini keluar hidup-hidup dari klan Ling. Dasar jalang, kau mau apa? Letakkan senjatamu. Nona Su, letakkan senjatanya. Diam semuanya. Jangan ada yang menyentuhnya. Biarkan dia menembak. Ling Ye, apa kau sudah gila? Jahanam ini memberimu ramuan apa? Xinglan, selama ini kau berani mati. Demi aku tak percaya kau sungguh akan membunuhku. Ling Ye, jangan memaksaku. Kalau kau tak tembak, akan kusimpan kau di sisiku. Kau tak akan pernah bisa meninggalkanku. Akui saja, kau mencintaiku, sebab itu kau tak mau dan tak tega menembakku. Tetaplah di sisiku, Xinglan. Aku tak keket menikahi Bai Shishi. Kita bersama selamanya, ya? Nak, jangan berulah. Main senjata ini membawa sial. Tiga hari dia di keluarga Si, kumanja sampai lupa diri, sampai bawa senjata untuk bercanda dengan Tuan Ling tanpa sadar bisa meledak. Kakek, Tuan Ling, jangan tersinggung. Apapun yang terjadi, keluarga Zhe yang menanggungnya. Xie Qixing sengaja datang untuk membela Su Xinglan. Mengapa? Dan atas dasar apa? Dia berani mengeluarkan senjata di keluarga Ling, maka harus mengikuti aturan keluarga Ling. Satu tangannya harus dipotong. Kakek, saya memang tidak berniat membuat masalah. Tetapi jika benar-benar harus berkonfrontasi, keluarga Ling mungkin tidak akan mampu menanggung akibatnya. Biarkan mereka pergi. Tidak boleh. Aku bilang, biarkan mereka pergi. Aku ingin lihat siapa yang berani. Ling Ye, letakkan senjatamu. Dengan begitu, dia akan semakin membuat orang meremehkanmu. Xinglan, tetaplah di sini. Aku akan mencarianmu pengacara Ted untuk bercerai dengannya, lalu aku segera menikahimu dan memberimu pernikahan terbesar daripada yang Xie Zixing berikan padamu, lebih baik 1000 kali lipat, bahkan 10.000 kali. Tuan Ling, saya sudah menikah. Saya tidak mengizinkan siapapun mengarahkan senjata ke arah suami saya. Tolong letakkan senjata Anda. Xinglan kamu. Sekarang mengapa tidak mendengarkan kata-kataku? Sekarang demi dia, kau menodongkan pistol kepadaku. Dia, Xie Jixin, hanya menikahimu untuk melawanku di dunia bisnis. Jika bukan karena ulahnya, kita pasti tidak akan pernah sampai sejauh ini. Zixing, Ling ya. Tuan muda, apakah kau tidak apa-apa? Jixing! Kau benar-benar menembakku demi dia. Tuan Ling, saya dengan Anda sudah lama mengakhiri semua permusuhan, kita tidak saling berhutang. Jika kau mengancam suamiku lagi, akan kubunuh kau dengan tanganku sendiri. Ayo pergi. Xinglan, Cepat, panggil dokter ke sini. Bai Xian, Ling Ye, dia menembakmu. Kau benar-benar membiarkan wanita jahat itu pergi. Kau memukulku? pergi. Kalau kau tidak pergi, aku akan membunuhmu.
Kenapa sakitnya begini? Tidak ada luka lain, kan? Terakhir kali Tuan Xia mengalami patah tiga tulang rusuk, tidak berteriak sama sekali. Kalian lukain Audir bawah. Kenapa bisa sesakit ini? Aku tidak apa-apa. Ada dokter di sini. Kau pulanglah dulu. Jangan khawatir, aku akan selalu menemanimu. Demi menikahiku, dia dengan mudah memberikan 10 bidang tanah di barat kota kepada keluarga Ling. Pantasan kakek Ling, kau setuju melepaskanku? Sayang, Mengapa kau begitu baik kepadaku? Hanya karena 20 tahun yang lalu aku menyelamatkanmu? Kapan kau mengenaliku? saat pertama kali kau melakukan misi untuk Ling Ye, waktu itu aku marah sekali. Aku mengurung diri di ruang kerja. Aku memaki Ling Ye setengah hari. Kemudian, Ling Ye mengirimmu untuk misi yang paling berbahaya. Aku tak punya cara agar kamu bisa menyelesaikan tugas. Aku hanya bisa membantumu diam-diam. Aku bilang, ada beberapa kali misi, aku hampir bentrok dengan mereka. Mereka tiba-tiba mengalah dan mengembalikan uang. Ternyata kau yang membantuku. Kalau begitu, mengapa kau tidak mengakui aku? Kau hanya memikirkan Ling Ye. Aku tak berani mengakui kamu. Aku hanya bisa melihatmu, menjagamu. Kau tidak tahu, hari itu aku melihat kau ingin memberi aku obat, betapa bahagianya aku. Aku berpikir dalam hati, sayangku akhirnya akan kembali. Sejak pertama kali aku menjalankan misi, kau selalu ada di sisiku menemaniku. 10 tahun, Xi Jixing. Ternyata kau sudah menungguku 10 tahun. Ya, jadi setelah menikah denganmu, setiap detik bersamamu tidak ingin kulewatkan. Xinglan, aku mencintaimu. Tuan Ling, luka Anda. Dia benar-benar... Kau tidak pernah mencariku lagi, kan? Jie, aku salah. Aku kehilangan dia. Aku benar-benar tahu salahku. Xinglan, mengapa kau bisa begini padaku? Tidak. Aku harus merebutnya kembali. Ling Ye, tahukah engkau apa yang kau lakukan? Aku tahu. Tentu saja aku tahu. Aku tidak bisa tinggal diam melihat kau di samping orang lain. Lihatlah aku. Lihat luka yang kuderita untukmu. Ya, kita sudah 10 tahun bersama. 10 tahun? Apakah semua ini palsu? Kalau benar, lalu apa? Semua itu sudah berlalu. Hubungan kita sudah berakhir. Ling Ye, lepaskan aku. Aku tak akan melepas.
Xie Jixing bisa memberimu apa? Aku bisa memberikan segalanya, baik kekayaan, status, bahkan nyawaku sekalipun. Xinglan, kumohon Xinglan, tetaplah di sisiku. Jangan tinggalkan aku. Aku mohon padamu. Kumohon Xinglan. Tuan Xie, Tuan datang selarut ini. Ada urusan apa? Aku datang untuk menjemput istriku pulang. Siapa yang menghalangi akan celaka. Serang. Kumohon Xinglan. Xinglan, Asing, Xie Jixing, kau cari mati. Asing, hati-hati. Awas. Ling Ye, cintamu hanya menyakitinya. Lepaskan sekarang. Itu satu-satunya yang bisa kau lakukan untuknya. Xinglan. Entah kau biarkan dia tinggal, utangmu di kasino akan dihapuskan. Atau kau mati. Guru, uangnya sudah kembali. Xinglan, maaf. Semoga kau bahagia. Pergi. Sudah tidak apa-apa. Semua sudah berakhir. Xinglan Sakit? tidak sakit. Nemos. Dan juga, terima kasih. Xinglan, dulu kau hidup untuknya, menderita untuknya. Sekarang, hiduplah untuk dirimu. Sedangkan aku selalu berada di belakangmu. Tuan Jie, mau berbalik kemana? Aku, istri Xie Jixing, ya tentu harus dapat yang terbaik, termasuk gaun pengantin. Aku mau Nyonya Si, seluruh kota tahu, kaulah yang memberiku obat. Bukankah kau harus bertanggung jawab? Xinglan, utang budi, tetaplah utang budi, suka tetaplah suka. Aku suka padamu. Tuan Ling, aku dan kau sudah lama berakhir, kita lunas. Jika kau mengancam suamiku lagi, aku pasti membunuhmu sendiri. Ayo pergi. Sejak pertama kali aku menjalankan misi, kamu selalu berada di sisiku menemaniku selama 10 tahun. Xie Jixing, kamu ternyata menungguku selama 10 tahun penuh. Ya, jadi setelah menikah denganmu, setiap menit dan detik bersamamu tidak ingin kulewatkan.